Suatu malam, Fitri duduk di salah satu sudut restoran kecil di pinggir kota. Acara makan malam yang diadakan oleh teman kantornya tampak sederhana, namun kehangatannya terasa sampai ke hati. Fitri, seorang wanita yang pemalu, duduk tenang dengan senyum kecil di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa di acara inilah ia akan bertemu dengan seseorang yang kelak mengubah hidupnya. Saat Syahrul memasuki ruangan, ada sesuatu yang menarik perhatian Fitri. Pria itu tampak ramah, penuh percaya diri, dan berpenampilan rapi. Ia memperkenalkan diri dengan senyum hangat kepada semua orang, termasuk Fitri yang menunduk malu. Syahrul, yang merupakan seorang eksekutif muda di perusahaan besar, berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil, sementara ibunya seorang guru SMA di kota besar. Fitri sendiri berasal dari latar belakang yang jauh berbeda. Ia tumbuh di desa kecil di mana orang tuanya bekerja sebagai pengepul sampah. Mereka hidup sederhana, jauh dari kemewahan yang dimiliki Syahrul. Fitri sering merasa minder, terutama ketika bertemu dengan orang-orang seperti Syahrul. Namun, ada sesuatu dalam diri Syahrul yang membuatnya merasa nyaman. Percakapan mereka malam itu mengalir dengan lancar. Seakan-akan mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Setelah beberapa kali bertemu, Fitri mulai merasa ada perasaan yang lebih dalam terhadap Syahrul. Namun, di balik kebahagiaannya, ada kekhawatiran yang terus menghantuinya. Fitri takut Syahrul akan berubah ketika mengetahui lebih dalam tentang latar belakang keluarganya. Ia takut orang tua Syahrul, terutama ibunya, tidak akan menerima seorang gadis dari desa dengan pekerjaan orang tua yang dianggap rendah di mata sebagian orang. Ayah Syahrul, yang bijaksana dan penuh kasih, sebenarnya tidak pernah mempermasalahkan asal-usul Fitri. Baginya, kebahagiaan anaknya adalah yang terpenting. Namun, lain halnya dengan ibu Syahrul. Sebagai seorang wanita yang tumbuh di lingkungan elit, ia memiliki pandangan yang berbeda. Ibu Syahrul merasa bahwa keluarga mereka berhak mendapatkan pasangan yang sepadan. Seseorang yang bisa menjaga nama baik keluarga. Setiap kali Syahrul menyebut nama Fitri, sang ibu selalu menanggapinya dengan raut wajah tak suka. Apa tidak ada perempuan lain? Perempuan yang lebih sepadan dengan keluarga kita kan banyak. Ujar ibu Syahrul dengan tegas. Syahrul hanya tersenyum dan dengan lembut menjawab, "Bu, Fitri orang yang baik. Aku mencintainya." Bukankah itu yang terpenting dalam menjalin sebuah hubungan? Waktu berlalu, dan hubungan mereka semakin erat. Suatu hari, Syahrul mengajukan permintaan yang membuat Fitri gelisah. "Aku ingin bertemu orang tuamu." "Boleh ya?" tanya Syahrul sambil tersenyum lembut. Permintaan itu begitu mendadak, hingga Fitri merasa sedikit panik. Ia tidak sempat memberitahu orang tuanya agar mereka bersiap menerima kedatangan tamu penting seperti Syahrul. Namun, Syahrul bersikeras bahwa ia tidak peduli pada penampilan atau persiapan formal. Sesampainya di rumah Fitri, Syahrul melihat pemandangan yang sederhana namun menyentuh. Di hadapannya, ia melihat kedua orang tua Fitri sedang bekerja, mengangkut sampah dari truk ke sebuah tempat penyimpanan. Mereka mengenakan pakaian yang sangat lusuh, namun senyum tetap terukir di wajah mereka saat melihat putri mereka datang. Apalagi bersama seorang pria. Syahrul terdiam sejenak, bukan karena terkejut atau malu, tetapi karena melihat betapa kerasnya orang tua Fitri bekerja untuk menghidupi keluarga mereka. Ia merasa hormat yang mendalam kepada mereka, dan hatinya semakin teguh untuk mendampingi Fitri. Sehari setelah kunjungan tersebut, Fitri jadi tidak bisa tidur. Kekhawatiran yang selama ini menghantuinya kembali muncul. Namun, kekhawatirannya sirna ketika Syahrul menelepon Fitri. "Aku ingin minta maaf jika kunjunganku membuat kamu merasa tidak nyaman. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa cintaku tak tergoyahkan. Orang tuamu adalah orang-orang yang hebat, dan aku sangat menghormatinya. Pekerjaan mereka tidak akan mengubah perasaanku. Aku janji, aku akan berbakti pada mereka seperti layaknya orang tuaku sendiri." Ujar Syahrul dengan segenap ketulusan hatinya. Mendengar kata-kata Syahrul, Fitri merasa terharu. Air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Baginya, Syahrul bukan hanya pria yang tampan dan berasal dari keluarga terpandang, tapi juga seseorang yang memiliki hati sebaik peri. Singkat waktu, hari pernikahan Fitri dan Syahrul pun tiba. Di tengah keramaian tamu dan kemewahan acara, ada kejutan yang membuat semua orang tersentuh. Orang tua Fitri, dengan pakaian sederhana namun rapi, naik ke atas panggung dan membawa sebuah kotak kayu berukuran sedang. Dengan mata berkaca-kaca, Ibu Fitri menyerahkan kotak tersebut kepada kedua mempelai. Setelah dibuka, ternyata kotak tersebut berisikan sertifikat rumah dan kunci mobil pribadi.
ayah dan ibu hanyalah orang biasa. Hanya ini yang bisa kami berikan untukmu dan keluarga kecilmu. Semoga ini berguna dan kalian selalu diberkahi oleh Tuhan. Ucap sang ayah lirih, suasana menjadi haru ketika Ibu Fitri melanjutkan. Kami tidak ingin kamu dipandang rendah karena pekerjaan kami. Selama ini kami menabung demi masa depanmu. Dan kami akan memberikan apa yang kamu butuhkan kelak. Fitri dan Syahrul terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah mereka. Bagi mereka, hadiah terbesar yang diterima bukanlah rumah atau mobil, melainkan cinta dan pengorbanan dari kedua orang tua yang selama ini bekerja keras demi kebahagiaan anaknya. Pernikahan Fitri dan Syahrul bukan hanya tentang mempersatukan dua insan, tetapi juga mempersatukan dua dunia yang berbeda. Keduanya menyadari bahwa cinta tidak pernah bisa diukur dari status sosial atau pekerjaan. Cinta sejati adalah tentang penerimaan, penghormatan, dan pengorbanan tanpa pamrih. Di balik semua itu, ada pelajaran berharga yang mereka petik. Pekerjaan seseorang tidak pernah menentukan nilai mereka. Orang tua Fitri, meski hidup dalam kesederhanaan, telah memberikan segalanya untuk putri mereka, dan pengorbanan mereka tidak pernah bisa diukur dengan materi. Setelah pernikahan, kehidupan Fitri dan Syahrul perlahan menemukan ritme baru. Mereka tinggal di rumah sederhana yang dihadiahkan oleh orang tua Fitri. Meski rumah itu tak sebesar yang mungkin diimpikan orang-orang, namun bagi mereka itu adalah tempat di mana cinta dan kehidupan rumah tangga mereka dimulai. Setiap sudut rumah terasa hangat dengan kenangan dan pengorbanan yang tak ternilai. Namun, tak semuanya berjalan mulus. Syahrul harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya, terutama ibunya, belum sepenuhnya menerima Fitri. Meskipun secara formal hubungan mereka telah diterima, Ibu Syahrul kerap melontarkan sindiran halus tentang latar belakang keluarga Fitri. Setiap kali mereka bertemu dalam acara keluarga, Ibu Syahrul tampak canggung dan seringkali menyampaikan komentar yang menyakitkan. Apa kamu tidak merasa kesulitan tinggal di rumah sekecil itu, Syahrul? Seharusnya kamu bisa hidup lebih nyaman, ujar Ibu Syahrul saat makan malam keluarga suatu hari. Fitri yang mendengarnya hanya bisa menunduk. Meski hatinya perih, ia mencoba menahan diri. Baginya, yang terpenting adalah cinta Syahrul dan kesetiaan mereka satu sama lain. Waktu terus berlalu, dan tantangan dalam pernikahan mereka semakin terasa. Selain masalah keluarga, Syahrul juga semakin sibuk dengan pekerjaannya yang menuntut banyak waktu dan perhatian. Ia sering pulang larut malam, dan kelelahan membuatnya kadang-kadang tak punya energi untuk berbicara panjang lebar dengan Fitri, yang juga mulai bekerja sebagai guru honorer di sekolah dekat rumah, merasa bahwa jarak di antara mereka mulai terbentuk. Meskipun cinta mereka tetap ada, komunikasi menjadi masalah yang sering muncul. Fitri mulai merindukan momen-momen sederhana bersama Syahrul seperti dulu. Seperti berbincang di meja makan, menonton film bersama, atau sekadar berbagi cerita sebelum tidur. Hingga suatu malam, setelah hari yang panjang, Fitri mencoba berbicara dengan Syahrul tentang perasaannya. Mas, aku merasa akhir-akhir ini kita jarang bicara. Aku kangen kita yang dulu. Kangen kebersamaan kita. Syahrul, yang saat itu tengah sibuk di depan laptopnya, menoleh. Ada rasa bersalah di matanya. Maafkan aku, Rin. Aku tahu aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Tapi aku berjanji, kita akan atur waktu lebih baik. Namun, janji itu sering terabaikan karena tuntutan pekerjaan. Keduanya semakin jarang menghabiskan waktu bersama, dan hubungan mereka mulai terasa tegang. Masalah di antara mereka semakin rumit ketika suatu hari Fitri mendengar rumor di tempat kerjanya. Salah seorang rekan kerja Fitri secara tak sengaja memberitahunya bahwa Syahrul sering terlihat bersama seorang kolega wanita di kantornya. Mereka kelihatan akrab banget. Katanya sering makan siang bareng. Ucap rekannya tanpa maksud buruk. Fitri mencoba menepis kekhawatiran yang muncul di hatinya. Namun pikiran tentang rumor itu terus mengganggunya. Setiap kali Syahrul pulang larut, rasa cemas semakin bertambah. Apakah Syahrul benar-benar setia padanya? Apakah pekerjaannya benar-benar yang membuatnya pulang larut, atau ada hal lain yang ia sembunyikan? Malam itu, setelah sekian lama menahan diri, Fitri akhirnya menanyakan langsung pada Syahrul. Mas, aku dengar kabar kalau kamu sering bareng sama perempuan di kantor. Apakah betul? Syahrul terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia diam sejenak sebelum menjawab dengan tenang. Fitri, itu nggak benar. Memang aku sering makan siang sama kolega, tapi hanya sebatas kerjaan. Aku nggak pernah main di belakangmu. Meskipun Syahrul sudah menjelaskan, rasa ragu masih menggantung di hati Fitri. Kepercayaan yang dulunya kuat kini mulai diuji oleh waktu, kesibukan, dan jarak yang tak terlihat. Merasa hubungan mereka berada di ujung tanduk,
Fitri mengambil langkah yang mungkin tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mengusulkan agar mereka mengambil waktu sejenak untuk beristirahat dari segala kesibukan. Mas, aku rasa kita butuh waktu untuk diri kita masing-masing. Kita butuh bicara, jujur satu sama lain. Kalau enggak, aku takut hubungan ini akan semakin renggang, katanya penuh harap. Syahrul setuju. Mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah villa di pegunungan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, mereka duduk bersama, berbicara dari hati ke hati. Syahrul mengungkapkan tekanan pekerjaan yang selama ini ia rasakan, sementara Fitri jujur tentang rasa cemburu dan takutnya kehilangan Syahrul. Mereka menangis bersama, melepaskan semua beban yang selama ini tertahan. Setelah momen tersebut, mereka menyadari bahwa cinta yang mereka miliki tak boleh terganggu oleh kesibukan duniawi. Mereka berjanji untuk lebih saling terbuka, mengutamakan komunikasi, dan tidak membiarkan masalah kecil menjadi besar. Dengan kesadaran baru ini, kehidupan Fitri dan Syahrul perlahan membaik. Syahrul mulai lebih mengatur waktunya dan mengurangi lembur di kantor, sementara Fitri berusaha lebih percaya pada suaminya. Meskipun tantangan tetap ada, mereka belajar untuk menghadapi semua itu bersama. Pada suatu sore yang hangat, Fitri menerima kabar yang mengejutkan. Ia positif hamil, kebahagiaan membanjiri hati mereka berdua. Setelah semua cobaan yang mereka lalui, anugerah ini seakan menjadi pengingat bahwa cinta mereka kuat dan mampu bertahan menghadapi apapun. Orang tua Fitri dan Syahrul sama-sama menyambut kabar ini dengan sukacita. Bahkan ibu Syahrul, yang sebelumnya selalu memandang rendah Fitri, mulai menunjukkan sikap yang lebih hangat. Ia sering datang untuk menanyakan kabar cucunya dan membantu Fitri mempersiapkan keperluan bayi Fitri. Saya tahu dulu mungkin saya salah menilai kamu. Tapi sekarang, saya melihat betapa berharganya kamu untuk keluarga kami, ucap ibu Syahrul suatu hari. Meski sederhana, kata-kata itu membuat Fitri merasa dihargai. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik. Fitri dan Syahrul menamainya Anindita, yang berarti kesempurnaan. Bagi mereka, Anindita adalah simbol dari cinta dan perjuangan yang telah mereka lalui bersama. Mereka berdua bertekad untuk membesarkan Anindita dengan nilai-nilai yang sama seperti yang diajarkan oleh orang tua mereka, yaitu kerja keras, kejujuran, dan cinta yang tulus. Meski latar belakang mereka berbeda, Fitri dan Syahrul percaya bahwa mereka mampu memberikan masa depan yang baik untuk putri mereka. Di akhir cerita, Fitri berdiri di depan rumah mereka, memandang ke arah langit yang cerah. Di dalam rumah, Syahrul bermain dengan Anindita, dan suara tawa mereka terdengar hingga keluar. Fitri tersenyum, merasa bahwa segala pengorbanan dan perjuangan mereka akhirnya terbayar dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Cerita mereka bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang bagaimana dua dunia yang berbeda dapat bersatu, bagaimana kepercayaan dan komunikasi dapat mengatasi segala rintangan, dan bagaimana cinta sejati akan selalu menemukan jalan untuk tumbuh lebih kuat. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.